Siang teman-teman semuanya, kembali lagi di vlog saya pada hari ini bersama Kenzi Audia Saraitejo. Jadi hari ini saya akan mengajak kalian semua berkeliling di tempat sejarah yang ada di Surabaya. Mulai dari Jalan Tunjungan, Hotel Majapahit, Gedung Gerahadi, Balai Pemuda, dan akan diakhiri oleh es krim Sangradi. Ayo ikuti aku berjalan-jalan bersama. Halo teman-teman, jadi sekarang aku lagi ada di Jalan Tunjungan nih, salah satu jalan paling terkenal di Surabaya. Tunjungan ini dulunya adalah pusat perdagangan dan perbelanjaan sejak masa kolonial Belanda. Nama Tunjungan sendiri diambil dari Kampung Tunjungan yang sudah ada sejak 8 ke-18. Dulu, kawasan ini dipenuhi oleh toko-toko milik pedagang Tionghoa dan Eropa. Bangunan-bangunan ini di sini bergaya arsitektur kolonial Art Deco, makanya suasana masih klasik banget sampai sekarang. Yang bikin Tunjungan spesial, disinilah banyak peristiwa penting terjadi, termasuk saat arek-arek Surabaya berjuang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945. Kalau malam hari, lampu-lampu di Tunjungan keren banget, cocok buat wisata sejarah sekaligus foto-foto. Sekarang aku lanjut ke Hotel Majapahit yang dulu dikenal sebagai Hotel Orange atau Hotel Yamato. Hotel ini dibangun tahun 1910 oleh keluarga Sarkis, keluarga yang juga mendirikan hotel-hotel mewah di Asia Tenggara seperti Raffles di Singapura. Tapi yang paling bersejarah dari tempat ini adalah insiden Tunjungan atau perobekan bendera Belanda pada 19 September 1945. Saat itu, arek-arek Surabaya memanjat ke atap hotel dan merobek bagian biru dari bendera Belanda sehingga tersisa warna merah dan putih saja, yaitu bendera Indonesia. Peristiwa ini menjadi simbol perlawanan rakyat Surabaya terhadap penjajahan. Sekarang, Hotel Majapahit masih berdiri megah dan menjadi salah satu hotel heritage paling bersejarah di Indonesia. Sekarang aku ada di Gedung Gerahadi. Gedung ini adalah salah satu bangunan kolonial tertua di Surabaya. Awalnya dibangun sekitar tahun 1795 oleh residen Belanda bernama Dirk van Hogendorp sebagai rumah peristirahatan. Arsitekturnya khas banget, gaya kolonial klasik dengan pilar besar dan halaman luas. Sekarang, Gedung Gerahadi berfungsi sebagai rumah dinas Gubernur Jawa Timur. Kalau dilihat di bagian depan dan di sayap kirinya masih mempertahankan bentuk aslinya. Jadi kayak kita dibawa balik ke masa kolonial. Geraha ini juga sering jadi tempat upacara dan acara resmi pemerintahan. Masih di kawasan yang sama, aku mampir ke SD Kali Asin. Sekolah ini juga mempunyai sejarah yang panjang, karena dulunya merupakan salah satu sekolah tertua di Surabaya. Gaya bangunannya masih mempertahankan desain kolonial dengan jendela besar, ventilasi tinggi, dan tembok tebal khas gedung-gedung Belanda. Sekolah ini sudah melahirkan banyak sekali tokoh penting dari Surabaya, dan sampai sekarang tetap aktif sebagai lembaga pendidikan dasar. Sebentar di SMA Negeri 6 Surabaya. Sekilas mungkin terlihat seperti sekolah biasa, tetapi ternyata bangunannya juga peninggalan masa kolonial loh. Dulu, gedung ini digunakan sebagai sekolah menengah Belanda atau yang bisa dipanggil sebagai MULO, Meer Uitbreed Lager Onderwijs. Sekolah lanjutan tingkat pertama pada zaman Hindia Belanda.
belajar, bangunan ini juga memiliki nilai sejarah dan arsitektur yang masih dipertahankan sampai sekarang. Sudah sampai di Balai Pemuda. Bangunan ini dulunya adalah Sociëteit Guardia, tempat berkumpulnya orang-orang Belanda untuk pesta dan hiburan. Dibangun sekitar tahun 1907, arsitektur khas gaya Art Deco. Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini berganti nama menjadi Balai Pemuda dan difungsikan sebagai pusat kegiatan seni, budaya, dan pameran. Sampai sekarang, Balai Pemuda jadi salah satu ikon kota Surabaya yang sering dipakai buat konser, pementasan, teater, dan acara kebudayaan. Kalau kamu suka sejarah dan seni, tempat ini wajib banget untuk dikunjungi. Jalan-jalan panjang, waktunya kita istirahat sambil nikmatin nostalgia di es krim Sang Randi. Tempat ini berdiri sejak tahun 1930, didirikan oleh orang Italia bernama Renato Zangrandi. Bangunan bergaya kolonial dengan nuansa vintage yang masih dipertahankan hingga sekarang. Andalannya seperti banana split dan Makedonia ice cream masih menggunakan resep asli dari zaman dahulu. Banyak banget warga Surabaya yang mempunyai kenangan masa kecil di sini. Makan es krim di sini sambil melihat suasana Tunjungan rasanya seperti nostalgia masa kolonial, tetapi tetap hangat dan penuh cerita. Perjalanan sejarah kita hari ini di Surabaya, dari Jalan Tunjungan, Hotel Majapahit, Gedung Gerahadi, sampai Balai Pemuda dan Sang Randi. Semuanya menyimpan kisah perjuangan dan warisan arsitektur kolonial yang masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Kita tidak hanya cuma belajar sejarah dari buku, tapi juga dari bangunan dan tempat yang masih berdiri kokoh di kota kita. Terima kasih sudah ikut berjalan-jalan bersama aku hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka konten tentang sejarah dan budaya. Sampai jumpa di vlog berikutnya.